Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, selamat berjumpa kembali pada pelajaran fikih kelas 10 Madrasah Aliyah semester ganjil bersama Bapak di Kurnia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan ibadah dan karakteristiknya. Sebelum kita memulai pembahasan pada hari ini, mari kita buka dulu dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita alhamdulillah sudah membahas berkenaan dengan konsep fikih dalam Islam, ruang lingkup fikih, perbedaan fikih dengan syariat, ibadah dan karakteristiknya yang hari ini kita akan bahas. Masih ingat apa itu konsep fikih dalam Islam? Ruang lingkup fikih, perbedaan fikih dengan syariat. Awas, harus dibaca kembali, diingat-ingat kembali. Siap? Oke. Kalau sudah siap, kita lanjutkan pembelajarannya pada materi ibadah dan karakteristiknya. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, mari kita lihat pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab, artinya pengabdian, penyembahan, ketaatan, merendahkan diri atau doa. Nah, itu secara bahasa, secara etimologi. Nah, sekarang secara istilah terminologi, ibadah berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai usaha menghubungkan dan mendekatkan dirinya kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah. Orang yang melakukan ibadah disebut abid. Sekali lagi, orang yang melakukan ibadah disebut abid, dan yang disembah disebut ma'bud. Coba ingat sekali lagi, kalau orang yang menyembah atau orang yang ibadah disebut abid. Adapun yang disembah disebut ma'bud. Ada abid, ada ma'bud. Semua orang di hadapan Allah sebagai abid, karena manusia tersebut harus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran, kata ibadah berarti patuh, at-ta'ah, tunduk, al-khudu', mengikut, menurut, dan doa. Nah, itu dalam pengertian yang sangat luas, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah dan mendambakan pahala darinya di akhirat kelak. Itu pengertian menurut ulama ahli fikih. Sudah hafal ya pengertian ibadah baik secara bahasa maupun istilah? Silahkan nanti baca kembali. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, mari kita lanjutkan pada dasar tentang ibadah dalam Islam. Apa dasar ibadah dalam Islam? Kita lihat ini berdasarkan surah Az-Zariyat ayat 56 dan Al-Baqarah
ayat 21. Ini dasar ibadah dalam Islam. Kita baca bersama-sama ya. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, perhatikan. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang pertama, Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Sudah jelas anak-anak? Sudah hafal belum? Ya, nanti dihafalkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa macam-macam ibadah sekarang? Nah, secara garis besar ibadah dibagi menjadi dua. Ada ibadah khosyah atau khusus atau mahdoh, dan ibadah ammah umum atau ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ibadah ghair mahdoh adalah ibadah umum berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, diserahkan kepada manusia sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran dan prinsip-prinsip umum saja. Misalnya menyantuni fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong menolong dan lain-lain. Ibadah dari segi pelaksanaannya dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yakni sebagai berikut. Ada ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, yaitu perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani, misalnya sholat, dan ibadah ruhaniyah. Dan yang ketiga ibadah maliyah, perpaduan antara ibadah ruhaniyah dan harta. Ada ruhaniyah, amaliyah. Ditinjau dari segi kepentingannya, nah, ibadah dibagi menjadi 2. Ini sesuai kepentingan. Ada ibadah fardi, perorangan, seperti sholat, dan kepentingan ijtimai, masyarakat, seperti zakat dan haji. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, itu berkenaan dengan macam-macam ibadah. Nah, sekarang kita lihat tujuan ibadah dalam Islam itu apa sih? Nah, tujuan ibadah dalam Islam untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. 1, menyucikan jiwa. 2, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat yang bersifat
duniawi. Nah itu tujuan ibadah dalam Islam. Kalau kita simpulkan, pertama adalah untuk menyucikan jiwa, kedua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, mungkin itu saja ya pembahasan yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ingat, pengertian ibadah, macam-macam ibadah, karakteristik ibadah, dan tujuan ibadah. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.